5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai adik-adik. Nah, tahukah adik-adik bahwa bersepeda santai itu dapat mencegah dan menjaga ya di sini ya, dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya adalah jantung kita. Nah, adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar jantung koroner ya. Nah, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya itu di British Medical Association, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu itu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Nah, bersepeda dengan santai itu akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung kita itu akan bekerja dengan baik adik-adik. Nah, jantung itu kan sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Nah, makanya adik-adik ini perlu dijaga jantung ini. Nah, selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat-zat sisa metabolisme dalam tubuh kita. Jadi makanan yang kita makan itu kan dihancurkan sampai menjadi sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan itu akan diedarkan ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah kita. Pembuluh darah dan jantung itu bertanggung jawab loh adik-adik untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Nah, organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya ya jantung koroner ini. Oleh karena itu, jantung itu perlu dijaga kesehatannya adik-adik. Apa itu jantung koroner? Nah, jantung koroner ini merupakan penyakit jantung yang disebabkan karena tersumbatnya arteri koroner yang yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Nah, ini adik-adik, ini adalah posisi ya saluran
ke jantung kita yang benar itu posisinya seperti ini, tidak sempit seperti ini. Nah, ini nanti akan terjadi sumbatan ya, karena darah tidak mengalir dengan lancar. Nah, penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena endapan lemak ya, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluhnya. Nah, ini ada lapisannya. Nah, penyumbatan pembuluh arteri ini dikenal dengan istilah arteriosklerosis ya, arteriosklerosis. Nah, ini adalah penyebab dari jantung koroner. Adik-adik, selain jantung koroner, ternyata masih banyak loh contoh penyakit yang dapat mengganggu peredaran darah manusia. Nah, adik-adik bisa loh mencari datanya ya melalui internet ataupun buku-buku kalian tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya. Nah, di sini Kak Citra akan sebutkan beberapa saja. Contohnya ada gangguan hipertensi. Nah, hipertensi ini penyebabnya itu karena ada tekanan darah yang terlalu tinggi ya. Tekanan darah manusia normal itu 120/80. Nah, penyebabnya ini bisa karena stres, makan berlebihan, karena merokok, dan banyak minum alkohol. Ini bisa dicegah dengan kita hidup sehat dan tidak stres adik-adik. Lalu ada sklerosis. Nah, penyebab sklerosis adalah terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Nah, ini ya, ini pada pembuluh nadi. Lalu ada varises. Nah, penyebab varises ini adalah tekanan darah yang terlalu besar dan darah yang dipompa oleh jantung itu terlalu banyak. Nah, umumnya varises ini terjadi pada bagian betis. Adik-adik bisa melihat bagian betis kalian. Kalau seperti ada guratan-guratan putih gitu ya, seperti ini, itu namanya adalah varises. Lalu ada anemia ya. Anemia ini penyebabnya adalah peredaran itu kurang lancar ya. Nah, peredaran akibat kecelakaan atau luka dari bagian luar atau dalam tubuh sehingga kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh akan kekurangan zat besi. Jadi anemia ini karena adanya kekurangan zat besi ya. Kekurangan zat besi itu juga membuat kita lemah, lemas ya, tidak bertenaga adik-adik. Berikutnya adalah leukemia. Nah, leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan oleh bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali. Nah, penyakit leukemia ini bisa disebabkan karena kromosom, ada paparan polusi, paparan radiasi, karena merokok, karena obesitas atau kegemukan dan lain sebagainya. Lalu ada hipotensi. Nah, hipotensi ini kebalikan dari hipertensi. Kalau hiper itu kan darah tinggi, kalau hipotensi itu adalah darah rendah. Jadi ini tekanan darah di dalam arteri itu lebih rendah dibandingkan normal dan biasa disebut dengan tekanan darah rendah. Nah, penyebabnya itu bisa faktor usia, bisa karena pengobatan, dan karena kondisi cuaca. Nah, itu tadi beberapa gangguan pada peredaran darah manusia. Kalian bisa cari tambahan melalui buku-buku yang ada di perpustakaan atau melalui internet. Adik-adik, di sini ada sebuah poster yang berjudul "Mencegah lebih baik daripada mengobati". Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati, itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa ya makna slogan ini? Nah, tentu saja slogan ini tuh berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah kita itu mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Nah, mencegah ini lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit itu dapat diminimalisasi dengan cara mencegahnya. Jadi lebih baik kita mencegah itu penyakit itu datang daripada kita mengobati penyakit itu yang sudah ada di dalam tubuh kita ya. Nah, nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti melalui slogan tadi. Nah, selain itu, nasihat juga bisa disampaikan melalui pantun. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya, ada pantun nasihat. Nah, di sini ada contoh pantun nasihat. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati.
jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, ini adalah salah satu pantun yang berisi nasihat tentang kita harus menjaga kesehatan badan kita. Adik-adik, masih ingatkah kalian nih dengan bagian-bagian pantun? Masih ingat ya? Nah, di sini ada pantun nih. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Coba adik-adik perhatikan pantun ini. Apa jenis pantun di atas? Lalu ada berapa bait? Dalam satu bait itu ada berapa baris? Mana yang merupakan sampiran? Lalu mana yang merupakan isi? Dan apa makna atau pesan dari pantun ini? Nah, yuk kita bersama-sama melihat di sini ya. Ini pantunnya. Nah, pantun ini termasuk dalam pantun nasihat. Jumlah baitnya hanya ada 1. Lalu barisnya ada berapa? Satu baitnya ada 4 baris. Nah, baris sampiran itu di baris yang pertama dan kedua. Jadi yang kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi, itu adalah baris sampiran. Lalu baris isi adalah baris yang ketiga dan keempat. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi, itu adalah baris isinya. Nah, adik-adik, mari kita ingat pantun ya. Pantun itu berbentuk puisi yang terdiri atas 4 baris, lalu berirama silang, yaitu diakhiri dengan ABAB, disusun dengan irama yang indah dan memiliki makna yang penting. Nah, pantun itu termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus juga bisa menegur. Nah, pantun ini merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata yang indah, sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca ya. Pantun ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Nah, perhatikan contoh pantun berikut ini. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Nah, adik-adik, dari pantun tadi mari kita pisahkan ya dari ciri-ciri pantunnya. Yang pertama, pantun ini terdiri dari 4 baris. Sajaknya kita lihat ya adik-adik ya, sajaknya A B A B. Nah, di sini diakhiri dengan tanda vokal I, A, I, A. Nah, kita umpamakan A, B, A, B. Lalu baris pertama itu terdiri dari 9 suku kata. Ya, Kak Citra sudah pernah terangkan bagaimana menghitung 9 suku kata itu. Memang indah bunga selasih. Nah, misalnya seperti itu ya. Baris kedua juga 9 suku kata, baris ketiga 9 suku kata, dan baris keempat itu 11 suku kata. Sampiran dan isi pantunnya. Nah, sampiran itu baris pertama dan kedua, isinya itu baris ketiga dan keempat. Nah, amanatnya apa? Amanat itu bisa juga diartikan pesan. Nah, pesan dalam pantun ini adalah kita harus menjaga lingkungan yang asri dan bersih, yang akan membuat kita itu betah dan nyaman saat belajar. Nah, jenis pantun ini adalah pantun nasihat. Jadi kan ada pantun jenaka, ada pantun nasihat. Kalian harus bisa membedakannya. Nah, adik-adik, berdasarkan uraian di atas, mari kita ingat kembali bagian-bagian pantun dan ciri-ciri pantun. Nah, adik-adik, bagian-bagian pantun itu, pantun memiliki 2 pokok struktur utama, yaitu ada sampiran dan isi. Sampiran itu ada 2 larik atau 2 baris ya, yang umumnya berisi hal-hal yang bersifat umum ya. Lalu jantung pantun ini berada pada 2 larik terakhir yang dikenal dengan isi pantun. Nah, pesan-pesan pada pantun itu biasanya diletakkan pada kedua larik terakhir atau pada isi pantunnya.
Ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun itu satu baitnya terdiri dari 4 baris. Lalu jumlah suku kata pada setiap barisnya itu 8 sampai 12 suku kata. Nah, pantun ini bersaja ABAB. Jika baris pertama itu misalnya diakhiri huruf A, maka baris ketiga juga diakhiri huruf A. Misalnya seperti itu. Baris kedua diakhiri huruf B, maka baris keempat juga diakhiri dengan huruf B. Nah, baris pertama dan kedua itu disebut sampiran, dan baris ya ini ya, ketiga dan keempat disebut dengan isi. Adik-adik, kalian telah memahami nih bagian-bagian dan ciri-ciri pantun. Nah, kalian juga tahu tentang jenis-jenis pantun. Sekarang coba adik-adik membuat sebuah pantun yang temanya menjaga kesehatan. Nah, di sini ada contohnya. Hari Lebaran makan ketupat, tak lupa makan kue isi. Jika ingin sehat dan kuat, makanlah makanan bernutrisi. Minum teh selagi hangat, sambil ngemil boleh juga. Hendaklah kita selalu ingat, kesehatan sangatlah berharga. Itu contohnya ya. Kalian bisa buat sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing. Adik-adik, organ peredaran darah itu memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Nah, oleh karena itu sudah seharusnya setiap orang itu menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Lalu bagaimanakah caranya? Nah, mari kita cari tahu nih cara menjaga organ tubuh kita. Cara yang paling mudah dan murah tanpa biaya dalam menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan organ peredaran darah manusia itu sudah dicontohkan oleh Siti dan teman-temannya, yaitu dengan bersepeda santai. Nah, masih banyak cara lain yang bisa kalian lakukan nih untuk menjaga kesehatan organ peredaran dalam tubuh kalian. Apa sajakah itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, ini adalah peredaran darah kita dan jantung kita, adik-adik. Peredaran darah itu juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Nah, semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga akan semakin baik, adik-adik. Namun demikian, ternyata tidak semua orang itu memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Nah, ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Nah, beberapa penyebab yang dimaksud itu seperti faktor keturunan, obesitas, lalu pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup yang tidak sehat, dan karena asap rokok, adik-adik. Nah, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok aktif itu berarti kan orang yang merokok. Perokok pasif itu orang yang tidak merokok tapi berada di sekitar orang yang merokok dan menghirup asap dari rokok tersebut. Itu disebut perokok pasif. Nah, penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan itu seperti ini: anemia, hipotensi, hipertensi, jantung koroner, leukemia, dan lain sebagainya. Berdasarkan penyebab yang ada, adik-adik tentu bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit tersebut ya. Kita harus bisa mencegah timbulnya penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah kita. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, kalian harus atur pola makan kalian. Makan sayur dan buah-buahan serta makanan yang bergizi. Lalu kalian harus olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup, serta hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, Kak Citra berharap adik-adik tidak merokok ya nanti kalau sudah dewasa. Bahkan anak kecil pun tidak boleh merokok. Dan ketika ada orang di sekitar kalian yang merokok, kalian harus segera pergi dari situ, karena kalau kalian menghisap rokok itu, ya kalian bisa saja terkena penyakit. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.